Cerita bermula kepada laki-laki yang baru saja siuman, nampak kebingungan akan dirinya. Pasalnya 5W1H, what, where, why, when, and H-nya how. Ia nampak bingung dengan bangunan sekitarnya yang mirip seperti break room atau tempat eksperimen seperti di film-film. Lantas ia pun bertanya kepada aki-aki di depannya, di mana ini? Nivel 48. Tingkat ke-48 adalah tingkat di mana ia akan mendapatkan makanan di antrian ke-48, dan di atas ruangan 48 adalah 47 dan angka di bawah 48 adalah 49. Ngerti nggak? Makanan akan turun di tingkat paling atas yaitu tingkat 0 dan akan turun ke tingkat paling bawah yang entah tinggal berapa yang paling bawah itu. Makanan ini akan dibagikan sekali dalam sehari atau bahkan tidak sama sekali sampai jeda waktu sebulan. Akan hal ini setiap orang yang berada di ruangan paling bawah harus bertahan hidup dengan caranya sendiri. Me llamo Goren. Ya, Anda tidak salah dengar. Nama dari pemeran utama kita adalah Goreng. Tapi saat si Goreng hendak berjabat tangan dengan si Aki tua bangka ini sungguh somse alias sombong sekali, yang mana ia tidak menggubris salam pengenaan si Goreng ini, akan tetapi malah menyuruh si Goreng kembali ke tempat semula. Ketrok dahuluna. Mi nombre es Trimagasi. Iya, akhirnya si Aki memberitahu namanya, yang mana namanya adalah Terima Kasih. Sama-sama. Tak lama saat mereka sudah berkenalan, turunlah makanan dari lantai atas, yang mana si Terima Kasih langsung memakan makanan tersebut dengan sangat rakusnya. Nampaknya si Goreng merasa heran dengan makanan yang dihidangkan. Pasalnya makanan tersebut sudah pernah diobok-obok alias sudah pernah dimakan. Dengan sedikit heran, jikalau ia berada di lantai 48 dan di atasnya ada 47 lantai, berarti ia memakan bekas 40 kali 2, berarti 47 kali 2 dengan 94 orang. Karena hal tersebut, si Goreng pun tidak mood makan. Ia mengambil sebuah apel hijau yang ia simpan di sakunya. Tak lama makanan pun turun melanjutkan ke lantai berikutnya. Mabok dulu gak sih? Astagfirullah. Sudah makan tidur. Tapi si Goreng merasakan udara yang memanas. Lantas si Terima Gaji pun menjelaskan bahwa ia tidak boleh menyimpan makanan yang disediakan, atau akibatnya suhu akan panas sampai sepanas-panasnya atau dingin sedingin-dinginnya. Saat lampu berwarna merah, si Goreng ini kepo apa yang terjadi dengan lubangnya. Belum paham, yang karena hal tersebut ia melihat ke bawah lubang. Tiba-tiba, iya, itu adalah mimbar tempat menurunkan makanan dari lantai paling atas sampai ke bawah, yang mana jikalau makanan sudah sampai tempat paling bawah, ia akan otomatis naik ke paling atas dengan kecepatan penuh. Hari demi hari si Goreng masih tetap tidak mau makan, yang mana hal tersebut si Terima Gaji pun lantas menceritakan kenapa ia bisa masuk ke sini. Ia masuk ke black room ini lantaran ia tidak sengaja membunuh imigran gelap yang tertimpa TV yang ia lempar karena kesal dengan iklan pisau yang menurutnya itu pembodohan dan tidak masuk akal. Sedangkan si Goreng memberitahu alasannya bisa masuk ke ruangan ini adalah ia ingin mendaftar diploma. Dengan waktu 6 bulan ia bisa dapat gelar diploma. Sungguh dua kebalikan yang sangat amat membingungkan. Yang satu masuk karena tak sengaja membunuh orang, yang satu masuk karena ingin dapat gelar diploma. Setelah berbicara, si Goreng pun bertanya kepada si Terima Gaji, ada berapa lantai di sini? Ia yang sudah sepuh di sini menjawab jikalau dirinya bahkan tidak tahu. Yang ia tahu hanya dirinya pernah berada di tingkat 132, yang mana ia sempat tidak makan lantaran makanan sudah habis dimakan oleh tingkat yang lebih atas. Akan hal itu, si Goreng pun lantas berteriak ke lantai berada di atas dan di bawah, akan tapi mereka tidak merespon percakapan si Goreng. Tapi No, hijos de puta. Están abajo. Vale. ngeri juga. Setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka diberikan kebebasan memilih barang apa saja yang ia mau. Si Goreng membawa buku untuk dibaca, sedangkan Terima Gaji membawa pisau yang ia beli dari iklan pisau yang aneh tersebut. Saat mereka sedang santai dan bergabut ria, tiba-tiba Más afilado está. bingung dengan apa yang terjadi, si Goreng pun mulai stres dan panik.
Lantas, ia menanyakan bagaimana ia bisa hidup tanpa makan di lantai 132 yang makanan tidak akan pernah sampai karena kemungkinan habis oleh orang-orang kelaparan yang sebelumnya melewati lantai tersebut. Belum sempat ia jawab, tiba-tiba mimbar pun turun dengan membawa seorang perempuan yang bernama Miharu. Terima Gaji pun berkata lebih baik untuk diabaikan saja dan makan makanan, tapi si Goreng nampaknya prihatin dengan kondisi Miharu yang sedang mencari anak lelakinya. Saat ia turun ke lantai 49, ia ditarik oleh orang-orang di lantai tersebut sehingga membuat si Goreng panik. Tapi si Goreng pun mulai terbiasa dengan keseharian di black room tersebut. Tidur, mandi, baca buku, sampai di mana ia mencium bau gas, yang mana gas tersebut untuk membuat mereka tidur dan membuat mereka berpindah lantai. Entah ke lantai mana ia akan naik atau entah akan ke bawah. Saat ia terbangun, kini ia berada di lantai 171 yang mana lantai tersebut sangat amat tidak mungkin makanan tersisa sama sekali, yang terungkaplah bagaimana ia bisa bertahan hidup di lantai 132. Rupanya ini yang mengakibatkan si Terima Kasih masih bertahan hidup. Terima Kasih berkata mungkin mereka dulu sahabat, akan tapi karena kelaparan dapat merubah cara pandang mereka yang mana bisa saja menjadikan mereka saling membunuh. Terima Kasih pun bilang kepada si Goreng bahwa ia hanya ingin bagian kecil dari tubuhnya dan lantas akan menyembuhkan luka tersebut sampai ia bisa melewati lantai ini dan berpindah ke lantai yang dekat dengan sumber makanan. Saat si Terima Kasih bersiap-siap untuk mengambil sedikit potongan imut dari si Goreng pun berteriak kesakitan dan tiba-tiba untung ia ditolong oleh si Mihura yang mana ia menjulurkan pisau pada si Goreng dengan spontan, lantas ia menganu si Terima Kasih. Setelah kejadian barusan, si Miharu pun lantas memberikan minuman kepada si Goreng dan memberikan makanan daging kolot yang didapat dari hasil buruan yang tadi. Oh my god, daging aki-aki. Karena stres dengan keadaan yang ia alami sampai-sampai ia berhalusinasi berbicara dengan si Terima Kasih yang mana Terima Kasih sudah ia habisi. Yang karena saking stresnya pusing ia sampai begitulah dengan si Mihura. Tapi ia kini dibalungkan oleh hewan peliharaan teman si lantai yang mana terungkaplah temannya tersebut merupakan administrasi yang sering memasukkan orang-orang ke dalam black room. Sebut saja dia admin. Kini si Goreng berada di lantai 33 yang untungnya lantai tersebut cukup dekat dengan sumber makanan, jadi ia tidak perlu khawatir lagi. Si Goreng pun bertanya kenapa ia dimasukkan ke ruangan mengerikan seperti ini, yang ternyata bahkan si admin yang sudah bekerja di sini 25 tahun pun tidak tahu akan hal ini. Banyak sekali orang yang meninggal menjadi kanibal di ruangan mengerikan ini. Oh my god. Saat mereka selesai mengobrol, tiba-tiba mimbar pun turun membawa makanan yang mana si admin hanya mengambil sebagian kecil dan menyiapkan porsi untuk di lantai bawahnya. Tapi lantai bawah tersebut tidak mau mendengar omongan si admin dan lanjut mukbang. Hari berikutnya, ia sama persis melakukan hal yang sama, yaitu memporsi makanan yang tujuannya adalah agar makanan bersisa sampai lantai paling bawah dan tidak ada lagi yang kelaparan dan menjadi kanibal. Bosan karena omongan si admin yang tidak pernah didengar, si Goreng pun lantas mengeluarkan kata-kata mutiaranya, yaitu jikalau mereka tidak makan untuk porsi mereka saja, maka si Goreng akan memberikan bumbu setiap hari dengan nya. Untung bukan Kak Game yang ngasih paham. Di hari esoknya, mimbar pun turun, akan tetapi di atas mimbar ada si Mihura yang terkulai lemas. Karena hal tersebut, si Goreng pun menolong si Mihura. Tapi si Mihura merasakan suhu yang sangat amat dingin. Tiba-tiba Ternyata si Ramses II menggigit sepotong daging yang saat mimbar turun, ia malah menggigitnya. Alhasil suhu menjadi dingin. Saat malam harinya si Mihura beristirahat di tempat tidur si Goreng. Tapi
Nampaknya si Mihura dendam dengan si Ramses II alias si Gogok. Karena hal itulah ia membunuh si Ramses II. Karena kehilangan si Ramses II, anjing kesayangannya, si admin pun nampak tidak memiliki semangat hidup. Diajak ngobrol diem, diajak makan gak mau, serem amat. Ya, lagi dan lagi mereka mendapatkan lantai yang jauh dari sumber makanan. Saat si Goreng terbangun dari tidurnya, ia mendapati si admin sudah is dead. Pusing karena hal tersebut, masa ia harus jadi kanibal lagi? Karena tidak ada cara lain pun, ia mau tidak mau lakukan cara tersebut. Sampai-sampai ternyata cuman mimpi. Ia terbangun dengan rekan barunya, badannya tinggi, kulitnya hitam, membuat tali tambang, kepalanya pelontos, fix, Upin Ipin versi bandel. Ia adalah Baharat. Mereka terbangun di lantai 6, yang mana hal tersebut membuat si Baharat senang. Karena dekat lantai 0 alias lantai paling atas, Baharat mencoba memanggil orang di lantai 5 dan meminta bantuan untuk naik ke atas. Tapi ya, ia dikasih pup yang membuat si Baharat tewas dan hampir jatuh. Untung ditarik ke si Goreng. Alhasil, harapan si Baharat pun hilang. Si Goreng pun mengajak ngobrol si Baharat kalau mereka harus turun dan membagi-bagikan makanan dengan adil agar tidak ada lagi orang di lantai bawah yang menjadi kanibal. Sempat ragu dengan pendapat si Goreng, si Baharat pun akhirnya mengiyakan tawaran tersebut dan akan turun ke lantai yang paling bawah membagi-bagikan makanan dengan adil. Untuk berjaga-jaga, mereka pun menyiapkan senjata. Mereka akan membagi-bagikan makanan di lantai 51 yang mana lantai sebelumnya harus berpuasa kalau tidak menurut resiko getok magic. Lantai demi lantai mereka lewati sampai yang mana. Bajad los dos ahora mismo. Baharat bertemu gurunya, ini adalah guru bijak. Baharat dimarahi karena ia menginjak makanan dan cara mereka membagi-bagi makanan kurang baik. Guru bijak mengatakan jikalau mereka ingin keluar dari tempat ini, mereka harus memberikan makanan secara utuh untuk simbol ke lantai 0. Pesan tersebut merupakan penekuk yang harus dibawa sampai lantai 0. Karena hal tersebut, si Baharat kini lebih lemah lembut untuk berbagi. Tapi ngeyel sih disuruh puasa, yang penting penekuknya masih utuh. Goreng dan Baharat pun mulai membagi-bagi makanan karena di lantai 51 mereka jarang mendapatkan makanan tersebut. Sampainya mereka di lantai 250 akan tetapi mimbar belum juga berhenti, yang mana membuat mereka cemas karena stok makanan semakin sedikit. Mereka melihat si Mihura yang akan dipataliti karena geram. Si Goreng pun lantas melompat dan menghajar si Ipin. Mereka pun berhasil mengalahkan kedua lawan tersebut, tapi sayang si Mihura tidak bisa tertolong. Lantai demi lantai mereka lewati sampai di mana lantai 333, yang mana mereka rasa itu adalah lantai terakhir. Mereka melihat anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur. Karena kasihan, mereka pun memberi penekuk tersebut. Karena tenaganya sudah habis, si Goreng pun pingsan. Dan ia bermimpi bahwa anak tersebut merupakan pesan yang saat ia terbangun, si Baharat rupanya sudah meninggal karena kehabisan darah. Si Goreng pun melanjutkan turun bersama si anak tersebut, yang mana anak tersebut naik ke lantai 0. Tamat. Ending yang menggak jelaskan.